warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Sehat. Ikuti zikir ini sederhana ya. Subhanallah, Subhanallah, walhamdulillah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, la haula la haula wala quwwata wa la quwwata illa billah illa billah al-aliyyil azim. al-aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Alhamdulillah ya Allah, wahai yang maha menata, berkahi majlis ini ya Rabb. Amin. Katakan siapapun yang hadir, yang menyimak, Amin. menjadi hamba-hamba yang kau ampuni seluruh dosa, kau hapuskan seluruh aibnya, Amin. kau karuniakan nikmat yakin padamu, Amin. nikmatnya iman, nikmatnya istiqomah. Ya Allah, berkahi majelis ini, jadikan siapapun yang hadir jadi ahli surga. Qubal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Amin ya Rabb. Terima kasih Bapak Ibu yang baik. Pasti yang hadir ingin bahagia. Nah, Ya. ada yang menganggap bahagia datang dari harta, mati-matian mengumpulkan harta, bahkan sampai mencuri hak orang lain. Sebut saja ini garisnya supaya nyaman. Maju saja. Sudah. Sepertinya semuanya sedang postingnya. Kalau ibu-ibu tidak muat di atas, beri tempat di belakang saja, ya. Kasihan ibu-ibu, jangan sampai tidak kebagian kemana-mana. Bagi yang mau live posting, jangan sampai lebih sibuk memikirkan followers. Nanti followers dapat ilmu, bapak ibu nggak dapat ilmu, sibuk memikirkan posting. Boleh posting, tapi jangan sampai gagal fokus. Mari kita hijrah dari kurang bahagia ke bahagia. Berikut ini ada 5 hijrah yang penting. Karena hijrah itu ternyata kuncinya sederhana. Semua orang ingin bahagia, ingin mulia, tapi jarang yang tahu kuncinya apa. Ada yang menganggap harta, jadi mati-matian ingin harta. Padahal harta itu seperti minum air laut, makin diminum makin haus. Diberi satu bukit emas, pasti dia akan memikirkan bukit emas yang lain. Nanti terus memikirkan, dikasih dapat, mikir lagi yang lain, baru berhenti ketika sudah dijejali tanah. Ada yang menganggap pangkat pasti pensiun, stres. Apakah orang berpangkat pasti bahagia? Oh tidak, tidak pasti bahagia. Sekarang sedang sibuk medsos, ingin banyak follower. Apa yang banyak follower bahagia? Oh, lebih menderita, sibuk bikin posting. Istri menguap di posting,
suami kentut diposting, sampai tidak ada lagi kehidupan yang normalnya. Hati-hati nih hadirin. Apakah bahagia dengan memuaskan nafsu? Ada yang berzina. Apakah berzina bahagia? Tidak bisa bahagia. Bahagia itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, man amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ayat. Bahagia itu barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki ataupun perempuan, dan dia beriman, niscaya Allah akan memberikan kepadanya hayatan thayyibah. Ini dia bahagia tuh, hayatan thayyibah. Surat An-Nahl ayat 97 barusannya. Jadi Bapak Ibu, bahagia itu ada pada amal soleh. Jadi kalau kita ingin hijrah, ya inilah amal soleh goal kita. Kenapa saya kurang bahagia berumah tangga? Misal ada yang berkata begitu, berarti rumah tangganya belum diniatkan sebagai amal soleh. Kenapa bisnis tidak bahagia? Karena bisnisnya bukan amal soleh. Pokoknya bahagia itu hanya ada pada amal soleh dalam keadaan beriman. Amal soleh itu kuncinya dua, niatnya dan caranya. Amal soleh itu dua kuncinya, niatnya lillahi ta'ala dan caranya benar menurut tuntunan Islam. Di sana bahagia itu. Jadi bisnis itu bahagia kalau niatnya bisnis jadi amal soleh. Bekerja di kantor stres, kalau nyari karir, nyari pangkat, nyari jabatan stres tuh. Tapi kalau di kantor niat sebagai amal soleh bahagia. Jadi fokusnya dua ini kalau mau hijrah tuh. Satu, hijrah niat, dari niat selain mencari keridhaan Allah menjadi ikhlas. Maaf ya Bu, Ibu. Gak pada bisa lihat. Ibu duduk di atas bahagia tidak? Bahagianya maunya di bawah Ibu. Ya kan Bu? Walaupun pengajian gak bahagia kalau gak ikhlas kayak gitu. Coba saya nanya, Bu, kalau ibu masak untuk suami, sudah siap masakan, dimasak dari jam 4 pagi. Pak, saya siapkan masakan terbaik untuk Bapak. Ini masakan terenak untuk sarapan pagi. Silakan dimakan Pak. Lalu suami mengatakan begini, aduh Bu, maaf, saya sudah janji pagi ini mau sarapan dengan teman-teman sepedahan. Maaf ya Bu ya, saya udah janji. Gimana perasaan ibu yang sejujurnya? Sakit hati, terus kesel, lalu jengkel, ada lagi kecewa, ada lagi marah, ada lagi kapok tuh, kayak gitu tuh kalau kurang ikhlas ya kan. Jadi walaupun berbuat baik, kalau nggak pakai ikhlas tuh menderita. Jelas? Jelas tidak nih? Ini penting nih, karena wajahnya seperti wajah kurang bahagia. Jadi bahagia itu ada pada keikhlasan. Makin ikhlas makin bahagia. Makin kurang ikhlas, kurang bahagia. Tidak ikhlas, tidak bahagia. Jadi tidak ada kaitannya dengan dunia berikut isinya. Bahagia itu milik Allah, diberikan kepada hambanya yang ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tiap sholat kita membaca inna sholati wa nusuki
wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Iftitah. Kenapa kita tetap nggak ikhlas? Karena nggak ngerti artinya apa, ya. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku semata-mata karena Allah Rabb semesta alam. Kita mulut bicara begitu, tapi faktanya tidak. Kita akan coba bahas ya. Coba nanya, mau nggak hadirin diberikan gratis susu murni kualitas terbaik, gratis 10 liter tiap pagi diantar ke rumah, bebas ongkir? Mau? Bu, mau bu? Tapi dicampur dengan kotoran sapi 1 sendok. Mau tidak? Ganti sendoknya dengan sendok kecil saja. Mau tidak? Atau ujung sendok sedikit aja dicampur. Gak apa-apa, nanti saya aduk supaya gak kelihatan. Mau tidak? Kenapa? Kalau nggak ikhlas kayak gitu tuh. Jadi wajib bagi kita belajar ilmu ikhlas, wajib bagi kita tiap waktu berlatih ikhlas. Kalau tidak ada bahagia. Amal tidak diterima. Nih ya, hadis sahih. Yang pertama dihisab di akhirat itu adalah orang yang merasa berjuang sampai meninggal di medan perang. Ketika pertama dihisab, mujahid, ditampakkan nikmat, dia mengakui apa yang kau lakukan. Ya Allah, saya sudah jihad fisabilillah sampai saya mati di medan perang. Saya lakukan karena Engkau. Apa firman Allah? Kadzabta, dusta, kamu bohong. Kamu berjuang bukan karena Allah, tapi karena ingin dipuji sebagai pemberani. Dan orang-orang sudah menyebutmu sebagai pemberani, sebagai pahlawan. Di akhirat diseret dalam keadaan tertelungkup, masuk ke dalam jahanam. Tidak kurang keberaniannya, tidak kurang perjuangannya, tidak kurang pengorbanannya, tidak kurang pengakuannya. Dia lakunya lillahi ta'ala. Yang kurang cuma satu saja. Apanya? Apanya yang kurang? Hatinya, niatnya. Ternyata lebih suka dengan penilaian manusia daripada mencari keridhaan Allah. Gagal total. Yang kedua dihisab, tahu tidak? Orang yang belajar agama dan mengajarkannya, belajar Quran dan membacanya. Ini kelompok kedua dihisab nih Pak. Ditampakkan nikmat. Ya Allah, saya belajar, saya dakwah karena Engkau. Tapi Allah tahu isi hati. Apa firman Allah? Kadzabta, dusta, kamu bohong. Kamu belajar dan dakwah supaya dianggap alim, supaya dianggap ustaz, dai, kondang, kiai, ajengan, syekh. Engkau belajar demi penilaian makhluk, maka di akhirat tidak diterima amal. Walaupun dakwah tiap hari, tabligh tiap hari, belajar tiap hari, kalau niatnya untuk dipuji orang. Jelasnya hadirin. Termasuk qori, qori'ah, hafiz, hafizah, ada yang tidak ke surga itu. Karena Allah dapati dia belajar Quran, dia baca Quran untuk piala, untuk dikagumi, untuk dihormati. Gak ada pahala. Maka kalau santri mau ikut musabaqah tilawatil Quran, minta didoakan. Tolong doakan. Doa apa? Doa menang? Tidak. Kalau doa menang berarti kita ngedoain yang lain kalah, ya kan? Doanya apa? Didoakan supaya ngajinya diterima Allah jadi amal soleh. Udah titik.
Gak penting piala, bisa beli sendiri kalau mau ya. Masa belajar ngaji siang malam hanya untuk plastik? Masa ngaji siang malam hanya untuk piagam? Toh kalau memang jadi juara, itu juga belum tentu selamat hatinya. Bisa ujub, bisa ria, bisa dengki, bisa takabur. Nah, apalah artinya dapat piala tapi tidak dapat keriduan Allah. Silakan musabaqah, tapi jangan diniatkan ingin jadi juara, ingin diterima oleh Allah. Yang ketiga yang dihisab adalah dermawan. Ada orang yang sedekah terus, dia sedekah, masjid sedekah, anak yatim, pesantren, wakaf. Di akhirat diperlihatkan dia mengakui apa yang kau lakukan, tidaklah ada kesempatan sedekah kecuali saya sedekah. Saya lakukan karena engkau. Allah berfirman, kadzabta, dusta, kamu bohong. Kamu sedekah karena ingin disebut dermawan, dan orang-orang sudah menyebutnya dermawan. Jadi di dunia terkenal, bapak itu dermawan, ibu itu dermawan. Di akhirat diseret, tertelungkup masuk neraka. Tidak kurang sedekahnya, yang kurang satu saja. Apanya? Hatinya. Apanya? Niatnya. Niat itu alamat. Salah niat, salah sampai tidak. Coba ngirim paket salah alamat. Makanya sebelum beramal itu niat dulu. Tidak cukup kita sibuk beramal. Buktinya tadi ibu-ibu juga sibuk masak, sakit hati. Nah, berikut ini latihan ikhlas. Mau tahu? Ya, kalau tidak mau tidak apa-apa. Demikianlah hadirin sekalian. Mau. Jawab atuh, jangan suka nganggur gak jelas gitu. Kalau mau, kalau tidak. Latihan ikhlas ada 5. 1. Latihan ikhlas, latihan untuk tidak selalu diketahui orang amal kita. Bolehkah kita beramal diketahui orang? Boleh. Niatkan memberi contoh, niatkan memotivasi, niatkan agar orang meniru kebaikan. Tapi itu rada-rada peluang riaknya besar. Dan belajar yang sembunyi-sembunyi. Makin banyak amalan rahasia, makin bagus. Amalan fardu, sunnahnya orang lain tahu. Sholat, mau kemana Pak? Mau sholat duhur ke masjid, bagus. Karena itu jadi dakwah. Tapi sholat sunnah, cukuplah Allah yang tahu. Jangan sampai jam 3 bangun. Saudaraku sekalian, bangun. Tahajud. Ini sepertiga malam terakhir. Itu bagus kalau ikhlas. Tapi sebagian yang membangunin itu ingin pengumuman bahwa saya sudah bangun, saya lagi tahajud. Dan ada yang hanya pengumuman saja, dan itu dia tidur lagi. Yang menjawab juga belum tentu ikhlas. Alhamdulillah, saya sudah dari 2:30 bangun. Gak ada yang nanya. Hati-hati tuh acara bangun-membangunkan itu. Kalau tidak hati-hati, ya hanya pamer sudah bangun. Sekarang tanggal berapa? 4. Tanggal 4. Potret Quran. Ya Allah, alhamdulillah. Baru tanggal 4 sudah 10 juz. Hanya dengan pertolonganmu. Pasti laporan itu kepada Tuhannya, yaitu followers. Kenapa harus segala diposting? Umrah, Allahu Akbar, subhanallah, walhamdulillah. Bagaimana mungkin sedang tawaf sibuk posting?
Apa tidak puas dilihat Allah? Nanti kalau umroh, kalau sedang tawaf, sudah tawaf saja, tidak usah posting. Selesai tawaf mau motret boleh, jangan sampai seperti lagi sholat Allah. Apa? Bapak gajen, wah ini sudah nambah rezeki saya. Yang dipijit apanya Pak? Ini. Udah nggak apa-apa. Cuma sejam, tenang aja. Makasih ya Pak. Dengar baik-baik. Ayo perbanyak menyembunyikan amal. Dari 7 golongan yang nanti di yaumul akhir bakal dinaungi Allah, 2 di antaranya adalah yang menyembunyikan amal, yaitu orang yang menangis, suka menangis ingat ke Allah dalam keadaan kesendirian. Jadi kalau ada bapak ibu suka sendirian nangis ingat Allah, minta ampun ke Allah, mensyukuri nikmat Allah, mengharapkan pertolongan Allah, gak ada siapa-siapa, nangis, nggak diposting ya. Jadi jangan sampai ya Allah. Hati-hati. Dan yang kedua, yang memberi dengan tangan kanan dan tangan kiri tidak tahu. Latih. Cari sekarang amalan apa, kita punya amalan rahasia tidak? Harus punya amalan rahasia. Amalan yang benar ya. Amalan sunnah dan yang rahasia. Kalau kita sedekah dilihat orang 100.000, yang diam-diam 100 juta. Kalau nggak ada, harus tingkatkan. Sedekah ke orang kelihatan, sedekah diam-diam lebih banyak. Bagus itu. 2. Yang pertama apa tadi? Jangan selalu ingin diketahui orang. Perbanyak nolong orang rahasia. Tidak usah diceritakan. Tidak usah diposting. Tidak usah orang lain tahu. Bu, kalau ibu tahajud, suami bangun, jangan acting, ya. Ya Allah. Padahal air matanya bekas menguap itu, bukan air mata asli. Jangan. Belajar rahasia. 2. Teruskan ini. Apa dalil yang pertama? Ya Wallahu khabirun bima ta'malun, dan Allah Maha mengetahui dengan teliti apapun yang kau kerjakan. Orang lain tahu, orang lain tidak tahu, sama aja. Yang penting Allah tahu, udah cukup. Tidak ada pentingnya orang lain tahu amal qalbi kita, kecuali kalau memang niat dakwah. 2. Ada orang, tidak ada orang, sama atau tidak, cek. Kalau ada orang jadi bagus, tidak ada orang tidak bagus, pasti karena orang. Karena kalau karena orang, tidak ada orang, sama saja. Cek. Kalau sholat ada orang, Allahu Akbar. Bagus-bagus, giliran tidak ada orang, Allahu Akbar. Ada orang Bismillahirrahmanirrahim. Ada orang ada orang Allah mendengar, gak ada orang Allah juga tahu. Al-Hadid ayat 4. Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Dan dia Allah bersamamu dimanapun kau berada, ilmunya, kekuasaannya, dan Allah Maha melihat apapun yang kau kerjakan. Jadi ada orang, tidak ada orang, sama saja. Allah pasti lihat. Kan ada yang solehnya di depan orang-orang, Pak.
di depan orang baik, giliran di kamar sendirian, yang gak benar ditonton. Sama, ada orang, gak ada orang, Allah lihat kita, tidak ada yang luput. Jangan solehnya ketika ada orang, gak ada orang sama, Allah ada. Orang lihat, orang tidak lihat, sama, Allah maha melihat. Ayo cek. Giliran ada atasan, wuduh cepet-cepet. Atasan ke masjid, dia ikut ke masjid. Padahal dia tidak cepat wuduh. Demi agar sama-sama. Ada yang sujudnya dilama-lamakan supaya kelihatan khusyuk. Padahal sujud itu dia lupa. Ini rakaat keberapa? Jadi lama. Serius hadirin, hati-hati yang jadi imam. Berat jadi imam. Kadang-kadang ingin dipuji, banyaknya hafalannya. Kadang-kadang ingin dikagumi orang, kemerduan suaranya. Jadi selama sholat tuh gak ingat Allah, yang diingat suaranya saja. Allahumma, gak ingat ke Allah, ingetin begitu saja. Kadang sambil sholat rukunya dilama-lamain dengan niat dianggap khusyuk oleh makmumnya. Padahal sambil sholat udah cukup belum nih? Udah cukup nih, agak lama ya. Udah ya cukup. Sami Allah liman hamidah. Ini tipu-tipuan. Allah tahu. Jangan acting. 3. Bu, ibu, ada suami, gak ada suami, sama, ibu tetap mandi, ya, tetap rapi, jangan sampai gak ada suami, gak mandi. Sekarang kan work from home, ketahuan modal ibu. 3, jangan ingin dipuji, jangan takut dicaci. Ulangi. Caci. Kurang kompak, ulangi. Jangan dipuji, jangan takut dicaci. Ini dia yang bikin kita jarang ikhlas. Kita pengen dipuji orang terus. Mana? Lebih suka dipuji atau lebih suka dapat uang? Uang. Ya. Saya kasih uang ke ibu misal ya. Nih ibu-ibu masing-masing dapat $1.000 Singapura. Misal ya. Bapak ngarang ini kok Pak. Gembira, aduh terima kasih ya. Pas mau ditukar, kata money changernya, oh bu, ini uangnya bukan uang asli, uang palsu. Aduh kecewa. Karena dikasih yang palsu tidak mau. Nah sekarang ibu-ibu, ibu udah sepuh nih, kok makin lama makin kelihatan muda. Aduh gembira. Masa makin tua makin muda? Ibu kok awet muda, mustahil, pasti mengkerut. Bapak kok gagah betul seperti adik lain. Aduh tersipu-sipu. Adik yang mana ya? Kurus kering begini. Kita ini dipuji yang tidak cocok aja senang Pak. Berarti kita memang sangat lebih suka pujian, walaupun pujian itu palsu. Bu, bolehkah wanita ingin kelihatan cantik? Boleh. Yang tidak boleh itu lelaki ingin kelihatan cantik. Kelihatan cantik untuk siapa, Bu? Suami siapa? Ini pada suami tahu di rumah. Sisanya ya ke undangan dandan, pulang dari undangan itu yang asli buat suami.
Orang tersiksa ingin dipuji Tuhan, ingin kelihatan kaya, banyak cicilannya, ingin kelihatan putih, direndam pakai soklet, ingin kelihatan awet muda, dijepit pakai jepitan jemuran, ingin kelihatan pintar, jadi segala diomongin. Capek hidup menderita tuh diantaranya karena senang ingin dipuji orang lain. Padahal apa pujian? Gak ada apa-apanya. Weh, bapak keren, jadi keren? Enggak, tetap kayak begitu. Hanya bapaknya yang cengar-cengir sendiri, langsung raktir, ya. Gak ada apa-apanya. Puji, caci, ember jatuh, sama. Hanya getaran udara yang merambat ke telinga. Gak ada apa-apanya. Nih ada nih di ruangan ini ya, seseorang pernah dipuji rame-rame, udah gitu pernah juga dicaci maki rame-rame. Apa lihat saya begini? Saya berani sumpah nih Pak ya, demi Allah, ini Allah sedang mendengarkan. Dipuji rame-rame, dihormati rame-rame, dikagumi rame-rame, jauh lebih bahaya dibanding dicaci maki. Kalau orang sudah senang dipuji, senang dihormati, dekat sekali dengan hidup munafik. Sibuk ngebagus-bagus topeng, tapi lupa kepada isinya. Hati-hati nih, orang-orang yang senang sekali dihormati, dipuji, casing yang dibangun itu, topeng, harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, dia lupa tentang isinya. Padahal Allah itu tidak lihat casing. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak lihat topeng, harta, rupa dan hartamu, melainkan Allah melihat hati dan amalmu. Makanya udah kikis tuh, pengen dipuji tuh, capek, gak usah. Pengen kelihatan kaya seperti orang lain, gak usah ngebanding-banding. Tiap orang ada kapling takdir masing-masing. Jangankan sekomplek, seibu sebapak aja beda-beda rezekinya, benar? Benar. Udah, gak usah mikirin rezeki orang, syukuri aja rezeki kita. Gak usah pengen seperti punya orang, syukuri aja yang kita. Makin menderita, makin ingin dipuji orang. Dan tidak mungkin semua orang suka kepada kita. Udah mati-matian pengen dipuji, malah yang terjadi orang nyaci. Tuh, sekarang di berita ada, udah pakai baju mahal-mahal, 7 jutaan katanya ya, tahu sendiri lah. Pakai baju mahal, ternyata orang curiga, bukannya menghormati. Dengar ya, hadirin, kenapa? Ini penting. Ada perlu, ada ingin. Orang yang makin bijaksana itu bisa membedakan antara perlu dan ingin. Makan perlu? Perlu. Makan perlu tidak? Perlu. Milih jenis makanan, milih restoran, harga makanan itu perlu atau ingin? Ingin. Nah, jelas. Perlu makan kita nggak banyak Pak. Nggak banyak. Walaupun di restoran mahal, hakul yakin nggak akan ditelan semuanya. Berarti ngejar keinginan, kita makan yuk di restoran sana. Jauh ke sana. Nyebrang lautan ombak, mual, muntah, sampai ke sana antri, udah gitu kehabisan. Orang yang bijak tidak mau diperbudak keinginan. Maaf ya Pak ya, itu ada profesor yang korupsi ketangkep KPK, itu karena keperluan atau keinginan? Keinginan. Itu udah kaya Pak,
tapi ingin lebih banyak lagi. Nyuri, hancur, sekolah mati-matian, karir dibangun, jungkel hanya karena keinginan. Halo? Ya. Mikir apa ini? Jam, perlu atau ingin? Ingin. Jam, perlu. Merek jam, harga jam, perlu atau ingin? Ingin. Saya pernah ketemu teman yang jamnya ratusan juta. Saya lihat kecepatannya sama dengan jam saya, nggak lebih cepat. Sepatu, perlu atau ingin? Kita perlu sepatu. Bagaimana mungkin kita pakai sepatu puluhan juta, sedang kaki kita nggak ngerti apa-apa. Makin mahal, makin bagus, makin nyiksa. Coba yang sepatunya mahal kesini, nggak tenang. Duduknya dekat sepatu. Coba yang pakai sendal jepit kiri dua-duanya jernih. Boleh cerita dikit ya Pak. Saya tidak mengerti dulu tuh tukang sepeda. Tiba-tiba ada sahabat saya baik hatinya, niatnya baik. AA, saya kirim sepeda ya buat AA yang bagus. Pas dikirim, saya heran, kenapa saya dikasih sepeda mini? Kakek-kakek naik sepeda mini, gak ngerti Pak. Saya nanya kenapa saya dikasih sepeda anak-anak? Itu bukan sepeda mini. Semula saya pakai ke masjid malu-malu. Tua-tua naik sepeda mini, saya pikir, tapi demi pahala bagi yang ngasih pakai. Akhirnya beliau memberitahu, itu bukan sepeda mini, itu sepeda yang lagi tren. Saya nggak nyebut mereknya ya, sepeda Bromos lah misalnya. Pas lihat, waduh harganya Pak, seharga mobil bekas maksudnya. Pas tahu itu sepeda mahal, sepeda bagus, udah rusak soalnya. Mau ke masjid tegak, takut dibegal. Di masjid takut dicuri, Pak. Dirantai, aduh, rusak itu hati. Tidak salah yang ngasih, tapi tidak semua orang bisa siap punya yang mahal dan yang bagus. Betul? Betul. Apalagi nyicil, betul. Mau ngapain nyicil demi dipuji orang? Saya tidak berburuk sangka bagi yang kendaraannya sama ya. Ada teman, ya ekonominya sedang, ingin kelihatan keren. Mobilnya mobil yang sudah agak senior, saya tidak nyebut mobil tua ya. Sudah senior. Supaya kelihatan keren, diganti peloknya dengan pelok yang bagus dan nyicil. Apa yang terjadi Pak? Menderita karena rumah ke kompleknya itu jelek. Mobil bannya jadi ketipis, pelok gede. Jadi tiap jalan ke komplek ngomong, di jalan kapan diperbaiki? Biasanya tidak. Ngomel sepanjang jalan. Apalagi lihat polisi yang bijaksana yang tidur itu ya. Polisi tidur marah. Nah, apa yang dicari coba? Rupanya ingin kelihatan mobilnya keren, peloknya bagus, padahal beliau sendiri nggak lihat peloknya karena di dalamnya kan apa lihatnya. Dan yang muji juga tidak muji yang punyanya, yang dipuji pelok. Ya banyak penderita, nyicil 32 bulan. Buat apa? Mau bahagia? Nah, jangan sibuk pengen dinilai orang, syukuri yang ada, terima yang ada, nggak usah dibanding-banding. Ada bapak pensiunan Perumnas, rumahnya tidak sempat dibangun, bicara ke istrinya, Bu, saya mohon maaf. Apa yang mau dimaafin Pak?
sampai pensiun rumah kita tetap seperti ini, sederhana, tidak dibangun, cuman rumah kita satu-satunya yang asli begini. Maaf ya Bu, Pak, alhamdulillah. Orang lain banyak yang tidak punya rumah, kita punya. Kita belum tentu siap punya rumah bagus, rumah megah. Saya syukur rumah segede ini. Apa untungnya sih Bu punya rumah sederhana? Satu, Pak, susah sombongnya. Apa yang mau disombongin? Dua, gampang ngurusnya, nggak banyak barang, ngepel juga set beres. Tiga, tidak diminatin maling. Maling masuk ke rumah kita pasti sedekah. Bukan tidak boleh, kalau takdirnya kita kaya pasti kaya, tapi jangan sampai diperbudak ingin dipuji. Jelas? Bu, Ibu tidak usah maksain diri ingin kelihatan. 5 kenyataan ya. Ibu dulu pakai seragam SMA lucu, gak usah maksakan diri dipakai terus sekarang ya, karena jadi lebih lucu. Bapak juga Pak, udah aki-aki mah aki-aki aja, jangan centil aki ya. Banyak gaya naik motor pulang dikerok terus ya. Maaf ya, saya bicara gini karena saya juga sudah lansia ini Pak. Pas dengar ceramah dokter kiat sehat bagi lansia, terus saya tanya, dok, batasan lansia itu berapa? 60. Karena saya udah 61. Lansia nih jangan main-main Pak. Hadirin sekalian, sudah, nggak usah memaksakan diri ingin kelihatan gagah, naik sepeda, ingin seperti atlet, jantung kumat. Biasa aja hidup, just the way you are. Apa artinya? Dilarang merokok. Mau bahagia? Jangan diperbudak pujian. Syukuri apa yang ada, terima, bahagia dengan pemberian Allah. Jadi tua, nikmati, keluar uban, nikmati. Jangan tiap ada uban dicabut, lama-lama kok jadi gundul, berarti uban semua. Udah, nikmati jadi tua, gak usah memaksakan diri. Kalau sudah pensiun, udah pensiun, gak usah ingin gaya terus ya. Tiap lihat orang, dia dulu anak buah saya. Jangan ngomong, udah selesai waktunya. Semua ada waktunya. Gak usah ingin kelihatan berjasa, penting, capek. Bu, kalau dandan gak usah nanya sama suami, Mas, bagaimana penampilan saya? Itu menyusahkan suami. Ya Bu, nyebut cakep dan nggak begitu ya. Jadi bohong. Jujur loh Pak, lebih jujur lagi lebih berat. Udah dandan aja beres. Kenapa ibu dandan? Allah menyuruh saya melakukan yang terbaik untuk suami. Beres. Bu, oh ibu makin lama makin tua, alhamdulillah masih diberi umur untuk bisa memperbaiki diri. Beres. Ibu kalau bangun, kalau sudah tua jangan kaget, kok di samping saya ada kakek-kakek? Berarti ibu udah nenek-nenek. Terima ya. Kenapa ketawanya dijiwain Pak? Nikmati, gak usah kita ingin awet muda, nyiksa diri. Boleh kita ikhtiar, merawat diri, tapi bukan untuk dipuji. Ini untuk sehat. 5. Jangan mau berapa? 4. Jangan ingin dihargai, tapi ingin menghargai.
Jadi kalau kita beramal bukan agar orang lain memperlakukan kita spesial. Hati-hati nih. Ada yang one day one juice kalau belanja. Berapa nih Bu? Ayo dong kasih diskon. Saya nih 1 bulan sekali apa loh satu khatam satu Quran, nanti saya doakan. Kenapa? Baca Quran ini minta diskon cabai, Jangan. Makin ingin dihargai, makin menderita. Aslinya kita ini gak pantas dihargai loh Pak. Bapak-bapak kenapa dihargai istri? Karena istri bapak tidak tahu kelakuan bapak yang sebenarnya. Benar Pak? Benar. Mundur. Atau saya juga tidak tahu Pak. Kita ini dihargai karena 2 hal. 1, Allah ngasih bungkus, casing. Dan yang kedua, karena Allah menutupi aib, dosa, maksiat, kejelekan, kekurangan kita. Kenapa Abdullah bin Nastia diundang ke sini dan Bapak Ibu mau mendengarkan? Karena 2 yang tadi Pak. 1, dikasih casing. Casingnya tuh kiai katanya gitu. Itu bungkus. Dan yang kedua, karena Allah menutupi dosa-dosa, aib, kekurangan, kesalahan Abdullah bin Nasir. Itu yang menyebabkan saya dihargai. Kalau Allah ambil casingnya, Allah buka. Makanya jangan merasa terhormat kalau dihormati orang. Syukur kepada Allah karena Allah menutupi dan menghormati orang. Lihat itu, saya baru pulang dari Malaysia, ada orang yang dulunya pemimpin sekarang divonis penjara, termasuk istrinya. Sekejap saja yang asalnya dia dihormat-hormat terpuruk. Bagi Allah mudah sekali membolak-balik segala. Sama di negeri kita juga ya. Ada yang begitu berjaya, balikan oleh Allah, buka, terpuruk. Sama kita juga. Kita kalau dibuka oleh Allah, hancur ini. Apa bapak-bapak jadi stres begini ya? Bukan saya bagian ngebuka, ini kelihatan sekali. Coba. Jadi gimana dong? Mumpung ditutupi oleh Allah, segera tobat dan hormati orang-orang. Tetangga saya itu nyebelin, mirip ibu, ya kan? Saya nggak terima, saya dihina. Dengar dulu penghinaan orang. Penghinaan orang tuh nggak ada apa-apanya dibanding kehinaan kita yang sebenarnya. Tuh si ibu itu tuh si banyak omong. Alhamdulillah. Berarti dia hanya nyebut si banyak omong, nggak tahu ibu banyak hutang, banyak cicilan, banyak dosa, banyak aib, banyak ketombe, banyak bisul, banyak yang tidak diketahui orang. Itu makanya kalau beramal saja. Tidak penting orang lain tahu atau tidak penting orang lain menghargai atau tidak. 5. Yang kelima, latihan ikhlas adalah lakukan, lupakan. Ulangi. Yang mantap, lakukan, lupakan. Yang kompak, lakukan, lupakan. Ya sudah, nggak usah diingat-ingat. Oh bahagia, udah nggak usah ingat-ingat. Jasa makin diingat-ingat, makin pedih hati ini. Makin diingat-ingat, makin tidak bahagia. Gak nyangka itu. Kalau nggak nyangka diam.
Kalau saya, dia tuh bisa begini karena saya, karena Allah aja mau. Dengar ya, kalau kita nyumbang ke anak yatim dengan baik-baik, bukan kita yang nyumbang aslinya. Aslinya Allah memberi rezeki ke anak yatim, dititipkan ke kita sebagai ujian. Kalau kita merasa berjasa, nih saya biayai kamu, saya tuh capek-capek ngurus kamu, hilang itu pahala. Tapi kalau nih ada rezeki dari Allah, manfaatkan sebaik-baiknya. Saya cuma jadi jalan aja, Allah lah yang memberi rezeki. Terima kasih, alhamdulillah, banyak syukur ke Allah yang ngasih rezeki. Terus hilang diri kita. Jangan suka nyebut-nyebut jasa kebaikan kita. Coba nih dengerin bapak-bapak, saya mau nanya ke ibu. Bu, ibu, kalau suami ibu berkata begini, apa yang ibu rasakan? Istriku, saya nih suamimu yang berjerih payah, membanting-banting tulang, memeras-meras keringat demi kalian. Saya nih yang beli rumah ini buat kalian. Kalian makan siang malam itu tetesan keringat saya. Pakai dempul, bedak, bulu mata palsu, bulu ketiak palsu, itu semua saya belikan. Kalian kesana sini jalan-jalan, bensinnya dari siapa? Saya, semua dari saya, tahu? Bagaimana Bu, kalau suami bicara gitu, ibu bahagia atau enak Bu? Jawab, enak Pak. Jelas? Jadi kalau bapak nyebut jasa, perasaan ibu bahagia atau enak Bu? Enak. Camkan baik-baik ya. Ibu jadi nambah sayang atau jadi sebel? Yang jelas Bu, sebel, aklamasi semuanya kompak. Jadi kalau orang nyebut jasa itu, orang yang dengar jadi enak dan tambah sebel, gitu ya Bu ya? Persis sama Bu, kami juga merasakan itu ya. Kita tuh hobi sekali ingat jasa, nyebut-nyebut jasa, seakan kita tuh bakal mulia. Enggak Pak, enggak. Makin orang nyebut jasa dirinya oleh Allah, orang lain tuh dibuat enak ke kita tuh. Baru orang simpati kalau kita melupakan amal. Nanti Allah yang membuat orang itu ingat dan menghargai. Kita tidak bisa maksa orang menghargai kita, Pak. Saya atasan kalian. Ini ide saya tahu. Saya bangun untuk kalian. Saya hakul yakin itu yang dengan enak semua. Karena sunatullahnya begitu. Ibu nggak boleh bilang ke anak-anak, ini ibumu nak. Anak-anak udah tahu lah, udah tahu. Kalau ibu yang hamil, ibu yang melahirkan kalian, ibu yang menyusui, mungkin di hati anak tuh siapa yang suruh? Gak boleh. Itu kekanak-kanakan sekali. Ibu nggak boleh nyebut-nyebut jasa. Mama, bapak-bapak juga. Udah kewajiban kita jadi amal, berjuang. Jangan nyebut-nyebut jasa. Siap semuanya Pak. Aduh, baru aja tadi menjelang sholat saya udah ngomongin sama istri saya. Yang udah telan aja. Jangan ngarep-ngarep orang lain berterima kasih. Capek. Udah lakukan, lupakan. Tapi orang itu tidak terima kasih, ya nggak apa-apa. Tugas kita tuh cari keridhaan Allah, bukan cari terima kasih orang. Ada juga sih udah ngasih, nih buat kamu 5 juta. Hah? Cuma segini?
udah dikasih habis-habisan, nggak dihargai, gak apa-apa. Kan pernah tuh ada anak Pak, dikasih oleh neneknya, anak cucu sini saya kasih uang, dilihat oleh cucunya, cuma segini nek. Nenek heran, kenapa kamu ngomong gitu Cuk? Bukannya bersyukur, siapa yang ngajarin? Ibu, kan dikasih bapak selalu begitu, cuma segini Pak. Mau bahagia? Gak usah pikirkan terima kasih Allah. Kita harus berterima kasih kalau ada orang berbuat baik, tapi nunggu orang terima kasih bukan urusan kita. Urusan kita cuma satu, amal kita diterima oleh gimana saya sudah berbuat yang terbaik, kata istri, tapi suami saya tidak menghargai. Biarin, Tuhan ibu bukan suami. Bu, ibu, siapa yang menciptakan ibu? Jawab. Yang memberi rezeki kepada ibu siapa? Yang memberi hidayah kepada ibu siapa? Yang bisa ngampuni dosa ibu siapa? Yang punya sorga siapa? Yang bisa memasukkan ibu ke sorga siapa? Allah semuanya. Kalau gitu suami ibu apa? Bu, jawab Bu. Kalau gitu suami ibu tuh sebagai apa? Masa nggak ngerti? Jawab. Gak jelas lah. Itu tuh udah pada nikah belum? Jadi suami ibu tuh sebagai apa? Sebagai lelaki udah pasti, Bu, jangan bikin emosi. Suami ibu itu bukan Tuhan ibu. Suami ibu itu ladang amal bagi ibu. Kebaikan suami ibu syukuri, ibu berpahala. Kekurangan dan kesalahan suami ibu bersabar dan ibu bantu perbaiki, ibu dapat pahala. Gak usah terlalu berharap dari suami. Maaf ya, model-model, maaf ya Pak ya, model-model ini mah bisa diharap. Ibu jangan berharap dibahagiakan oleh suami, Bu. Maaf ya Pak ya, ini mah boro-boro kebahagiakan istrinya, membahagiakan diri sendiri aja gak sanggup. Betul Pak? Jawab. Wajah-wajah penuh penderitaan. Sanggupin. Kok tahu jelas Pak dari alis. Ada yang suaminya sudah meninggal belum? Gak ada maksud apa-apa ya, saya cuma nanya aja. Ada? Ada yang sudah di atas 10 tahun suaminya meninggal? Ada. Ditanya ibu masih makan, masih minum, berpakaian, berteduh. Padahal suami udah meninggal, berarti bukan suami ibu yang menjamin. Kalau suami ibu yang menjamin, suami meninggal, ibu gak punya apa-apa. Enggak, walaupun tidak punya suami, Allah tetap yang ngurus. Makanya jangan terlalu cinta kepada suami. Belum selesai saya bicaranya, Bu. Ibu dendam sekali sih. Oh betul. Belum selesai bicaranya. Bukan tidak boleh cinta. Ibu jangan memanfaatkan ceramah saya untuk kepentingan pribadi ya, Bu. Bukan tidak boleh cinta, tapi jangan terlalu cinta. Kalau terlalu cinta, ibu tidak akan bahagia. Kenapa? Karena nanti suamilah yang akan memenuhi hati ibu. Kalau harap dan takut ke suami, sudah menghilangkan suami. Suami itu ladang amal, istri itu ladang amal, anak-anak itu ladang amal. Bukan kita berharap sesuatu, tapi kita bisa menjadikan kelebihan kekurangan yang jadi amal. Baru bahagia Pak. Yang diharapkan punya anak, dididik, disayangi, dibela, belum tentu anak tahu balas budi Pak. Jangankan kita, Nabi Yakub anaknya itu bengal-bengalnya Pak.
Yusuf yang kecil tuh dikeceplungin sumur, anak kita gak ada yang gitu-gitu amat, benar? Benar. Ini anak Nabi Pak. Tapi Nabi Yakub istiqomah, memberi tauladan, istiqomah, mendoakan ujungnya jadi kebaikan. Makanya berhentilah berharap sesuatu dari makhluk. Kalau ingin ikhlas, lakukan, lupakan. Berhenti berharap dari makhluk. Sakit hati Pak. Makin ingin dipuji, makin dihargai, ingin dihormati, ingin dicintai, ingin dibalas budii, makin sering sakit. Kenapa? Karena nggak ikhlas. Kenapa suruh mikir-mikirnya? Enak tidak dengarnya? Nah, Apalagi yang mengamalkannya. Orang ikhlas tuh hidupnya tenang, semangat, berbuat yang terbaik, karena energinya tidak berkurang karena perilaku orang. Orang terima kasih tidak terima kasih gak ada urusan. Orang mau ngomong baik, ngomong jelek ke kita, monggo, urusan bibir masing-masing. Urusan kita PDLT, perbaiki diri, lakukan yang terbaik, lillahi ta'ala, cukup. Tidak mungkin orang suka kepada kita semuanya, gak mungkin. Kalau punya medsos, gak usah dibaca tuh like dan komennya, ya. Urusan kita, tulisan kita, posting kita diterima Allah. Pasti ada yang gak sukanya itu. Gak mungkin tetangga semua suka ke kita. Lakukan aja yang terbaik ke tetangga. Makin berharap orang suka ke kita, menderita. Berharaplah kita yang suka ke orang lain. Bu, mau bahagia? Jangan suka ngobrol dengan ibu-ibu yang suka ngobrolin kejelekan orang, bawa penyakit. Tiap kali kita dengar kejelekan orang, kepikiran oleh kita. Si ibu itu bumer, aslinya si cicilan. Dan itu tasnya tuh ternyata KW Bu. Gara-gara tahu tiap lihat si ibu tuh KW. Mendingan gak usah tahu, gak usah mau dengar, apalagi nyari-nyari. Sengaja, gak sengaja aja, mending gak usah tahu. Berapa banyak yang sekarang tiap waktu hanya memikirkan sampo, ya. Ya, saya nggak menyebut nama orang, Rembo. Padahal kita nggak bisa apa-apa, benar? Ambil hikmah boleh, tapi jangan sampai pagi, siang, malam terus bantengin itu. Quran gak dibaca, zikir dilewat, mau apa? Hanya bikin kotor hati. Pelajari, ambil hikmah, doakan supaya jadi kebaikan akhirnya, kan gitu. Jangan ngotorin hati sendiri, belum tentu panjang umur, udah jengkel mati kan rugi. Demikianlah hadirin sekalian, ini wajahnya tuh pada manteng saja. Apa salah saya? Ini wajib loh Pak. Kalau kita nggak serius belajar ikhlas dan tidak berlatih menjadi orang ikhlas, berarti kita tidak serius mau bahagia. Jadi kalau ada yang nanya kenapa saya susah bahagia, itu dia kunci. Kurang ikhlas dalam beramal. Kita banyak yang beramal loh Pak, ke masjid, tapi belum tentu ikhlas juga. Sedekah, umroh, haji, kita banyak berbuat baik, nolong orang, tapi ya itu dia bisa membuat kita sakit hati dan jengkel. Penyebabnya kurang belajar ikhlas dan kurang berlatih ikhlas, serta kurang meminta kepada Allah jadi orang ikhlas. Mudah-mudahan walaupun sederhana ada manfaat. Jadi sekarang hijrahnya itulah, dari ingin diketahui orang, hijrah ke cukup diketahui Allah. Hijrah ingin dilihat orang, puasanya dengan dilihat Allah. Hijrah dari ingin dipuji orang,
Hijrah sekarang cukup hanya dipuji oleh Allah. Hijrah dari ingin dihargai orang, hijrah hanya ingin dihargai Allah. Hijrah dari ingin balas budi dari orang, hijrah hanya ingin balasan dari Allah. Tidak akan dilupakan oleh Allah. Allah tahu semua perbuatan kita sekecil apapun juga. Al jazaa'ul ihsan illal ihsan. Ar-Rahman ayat 60. Tidak ada balasan bagi kebaikan kecuali kebaikan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dah akan kemana-mana. Selamat PDLT. Tahu PDLT? Perbaiki diri, lakukan yang terbaik. PD-nya perbaiki diri, LT-nya lakukan yang terbaik. Lillahi ta'ala. Kenapa perbaiki diri? Karena tidak ada yang membahayakan kita selain keburukan kita. Makanya perbaiki. Kenapa LT lakukan yang terbaik? Karena Allah sukanya kita melakukan ahsanu amalan yang terbaik. Kalau ikhlas, kembali ke kita. Tidak akan ketukar. Tidak ada yang ketukar balasan dari Allah. Kalau Allah mau memberi kepada kita, pasti ketemu. Tidak bisa dihalangi, tidak bisa dicegah, tidak bisa ditolak, tidak pernah terlambat, tidak tergesa-gesa. Akan datang balasan Allah. Bahagia kalau kita senang melakukan yang terbaik. Lillahi. Demikianlah sahabatku sekalian, Bapak Ibu yang baik. Biasa tidur jam berapa di mata? Belum kelihatan ngantuk jam segini. Alhamdulillah. Tolong didoakan ya, pesantren Darul Tauhid jauh dari sini ya. Balerang. Ya sudahlah. Doakan, alhamdulillah SD sudah dibuka, SMP dan insya Allah tahun depan SMA juga dibuka. Bagi yang akan menitipkan anaknya, istiqomah dulu saja. Kalau terbaik, semoga bisa. Kalau yang lebih baik, semoga dia lebih baik. Dan masjidnya ini rada amal, katanya akan ada wakaf sekarang. Bagi yang mau berwakaf silakan. Oh, ada sedikit istighfar. Astagfirullah. Sambil yang berwakaf silakan. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Ini bukan nyanyi tapi ini syair ya. Hidup di dunia sebentar saja. Tadinya saya yang mau, tapi ibu-ibunya terlalu semangat. Saya mau, ibu bagian dengerin. Ini kata-katanya ya, ini bukan ada. Hidup di dunia sebentar saja, sekedar mimpi, sekejap mata. Jangan terpesona, jangan terpedaya. Akhirat nanti tempat pulang kita. Akhirat nanti hidup sebenarnya. Astagfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Barang siapa Allah tujuannya, niscaya dunia akan melayani. Namun siapa dunia tujuan, niscaya akan letih dan pasti sengsara, diperbudak
dunia sampai akhir masa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Doa ya Allah yang Maha menatap, wahai yang Maha tahu segala-galanya. Ampuni seluruh dosa kami ya Allah. Ampuni sekelam apapun masa lalu kami. Amin. Sebanyak apapun maksiat yang kami perbuat. Ampuni dosa yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi. Amin. Ampuni maksiat yang berulang-ulang kami lakukan ya Allah. Amin. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuhan wa taubatan qoblal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, ampuni dan sayangi ibu bapak kami. Amin. Berkahi sisa usianya ya Allah. Jadikan akhir hayatnya husnul khatimah. Lapangkan kubur orang tua kami ya Allah. Ringankan hisabnya. Jadikan ahli surga. Lindungi ibu bapak kami dari fitnah dunia wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina ya Allah, berkahi keluarga kami. Karuniakan kepada kami rumah tangga sakinah. Jadikan kami menjadi orang tua yang amanah ya Rabb. Titipkan keturunan yang soleh, hafizah. Muliakan akhlaknya ya Allah. Lindungi keturunan kami dari kedurhakaan, dari kehinaan, dari kesesatan, dari apapun yang Kau haramkan. Kumpulkan kami di dunia mulia, kumpulkan kami di surga-Mu kelak ya Allah. Ya Rabb, berkahi majelis ini ya Allah. Berkahi masjid ini. Muliakan siapapun yang memakmurkannya ya Allah. Lipat gandakan rezeki yang menafkahinya ya Karim. Cahayai yang hidupnya mencahayai dakwah agama ini ya Allah. Ya Allah, jangan cabut nikmat iman Islam kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, undang jemaah ini ke Baitullah. Amin. Haji hajah mabrur. Amin. Ya Rabb, lindungi kami semua dari bala fitnah wal musibah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi. Terima kasih Bapak Ibu yang baik.